Halo teman-teman, balik lagi di YouTube Billionaire Coach bersama saya Rani Puspa Ayu. Dan kali ini kita akan membahas tentang Instagram Carousel. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan untuk teman-teman yang suka video ini, nanti boleh di-like. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Instagram Carousel. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, kita bahas dulu. Sebelumnya ada jenis-jenis konten marketing yang harus teman-teman ketahui. Ya, jadi konten marketing itu ada banyak banget. Ada studi kasus, ada email, ada artikel yang berupa tulisan, ada juga foto, video, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua jenis-jenis konten marketing itu, kita tentu aja butuh tulisan untuk membuat konten tersebut. Misalnya, kita mau bikin konten video, sebelumnya kita harus bikin skrip dulu. Dan udah jelas, kalau kita mau bikin artikel, kita butuh tulisan juga. Dan aktivitas menulis untuk kebutuhan konten ini disebut dengan content writing. Content writing adalah aktivitas menulis yang bertujuan untuk memberi informasi, mengedukasi, atau juga menyentuh emosi pembaca lewat tulisan yang kita tulis. Dan tujuannya untuk membangun branding awareness. Sedangkan copywriting adalah aktivitas penulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran pembaca agar mau mengikuti perintah yang kita tuliskan lewat CTA atau call to action. Dalam singkatnya, copywriting adalah kalimat iklan. Pada dasarnya, content writing dan copywriting itu punya tujuan yang sama. Sama-sama bertujuan untuk membuat market itu tertarik dengan produk, lalu beli. Tapi bedanya, kalau si content writing itu kita melalui proses membangun branding awareness dulu, sedangkan kalau copywriting to the point, langsung ke konversi. Jadi tujuannya sama, hanya perjalanannya aja yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk nih ke inti bahasan kita, yaitu Instagram Carousel. Tapi sebelum kita ngebahas itu, ada jenis-jenis postingan Instagram yang pasti teman-teman juga udah pada tahu. Tapi sebelum kita masuk ke inti bahasan yang tentang Instagram Carousel, kita bahas dulu tentang jenis-jenis postingan di Instagram. Di Instagram ada banyak jenis postingan, misalnya single post. Itu misalnya ketika teman-teman ngeposting cuma satu foto atau satu video, itu dinamakan single post. Lalu ada juga video post, ketika teman-teman mengupload video, satu video, itu dinamakan video post. Lalu ada juga IG story, biasa teman-teman bikin status di situ. Lalu ada juga IGTV, jika teman-teman ingin upload video dalam durasi yang lumayan lama. Lalu ada juga Instagram Carousel, dan yang terakhir ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya, Instagram Carousel itu apa sih? Jadi Instagram Carousel itu teman-teman pasti udah pada tahu, cuman nggak tahu namanya aja. Ketika teman-teman ingin mengupload suatu produk atau foto atau video dalam jumlah yang banyak dan maksimal itu cuma 10, teman-teman bisa menggunakan carousel. Nah, carousel ini juga bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan cerita supaya lebih mengesankan lagi dan bisa menyentuh emosi, bisa memanfaatkan si Instagram carousel ini. Kenapa harus pakai carousel? Karena ada salah satu faktor yang memenuhi unsur viralitas, yaitu story atau cerita yang menyentuh, bisa juga cerita zero to hero-nya seseorang. Nah, tapi biasanya dalam membuat carousel itu ada beberapa kesalahan yang masih sering dilakukan. Apa aja? Yang pertama, terlalu memikirkan topik yang jauh atau topik yang sulit. Padahal kita bisa memanfaatkan dan mengangkat topik yang sehari-hari atau topik yang ringan tapi bermanfaat. Yang kedua, penggunaan bahasa yang tidak umum.
penggunaan bahasa yang sulit dimengerti oleh audiens, atau juga penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan target marketnya teman-teman. Yang ketiga, opening headline yang tidak menarik. Nah, headline ini sebenarnya kunci dari carousel kita. Jadi orang-orang itu pertama kali melihat itu ada di headline-nya. Kalau dari baca headline-nya aja mereka udah nggak tertarik, dijamin carousel kita nggak akan dibaca sama mereka. Jadi headline ini adalah penentu carousel kita akan dibaca atau enggak. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik dalam penulisan headline ya. Nah selanjutnya, kalau formatnya berupa cerita, manfaatkan dengan baik transisi. Banyak yang tidak mempedulikan si transisi ini, jadi untuk pindah ke slide berikutnya atau pindah ke konflik selanjutnya tidak menggunakan transisi atau tidak menggunakan kalimat yang menggantung rasa penasaran sehingga audiens juga jadinya bosan bacanya. Jadi teman-teman juga perhatikan yang transisi ini, kalimat transisi untuk pindah ke konflik selanjutnya buat mereka penasaran sampai akhirnya mereka bisa baca carousel kita dengan selesai. Dan yang terakhir yaitu CTA yang gak jelas arahnya mau dibawa kemana. Jadi setelah teman-teman nulis nih, teman-teman pasti punya tujuannya. Tujuan teman-teman nulis konten itu. Nah setelah teman-teman tahu tujuannya, silahkan teman-teman tulis di CTA-nya, call to action-nya. Apa yang teman-teman inginkan dari audiens? Apa teman-teman ingin mereka nge-follow teman-teman? Atau teman-teman ingin langsung mengarahkan mereka ke jualannya teman-teman, langsung diarahkan ke link jualan atau marketplace? Atau misalnya teman-teman ingin kontennya itu di-share, teman-teman tinggal tulis di CTA-nya, silahkan share ke orang-orang terdekatmu atau ke orang-orang yang sekiranya membutuhkan konten ini. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Instagram Carousel. Untuk teman-teman yang pengen belajar tentang ilmu lainnya, silahkan subscribe dulu YouTube Billionaire Coach. Lalu teman-teman juga jangan lupa like postingan ini, dan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Saya Radung Spayu, pamit undur diri. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi.